Halo yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dedi Kurniawan dalam YouTube channel saya Call Deku Request, di mana saya Deku seperti biasa akan menjelaskan, mendiskusikan dan mendemonstrasikan berbagai aplikasi menarik yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, saya masih dalam seri Moodle saya, di mana saya akan secara sistematis menjelaskan hal-hal menarik, poin-poin, komponen-komponen pada sebuah kelas Moodle. Nah, saya sudah membuat 3 video berturut-turut tentang penggunaan assignment, dari mulai pengaturan dasar, ya, pengaturan advance, hingga kemudian pembuatan rubrik. Nah, pada video kali ini saya secara khusus akan menjelaskan tentang bagaimana cara grading atau memberikan penilaian, baik untuk penilaian yang dilakukan secara manual maupun dengan menggunakan rubrik. Nah, kita akan melihat kedua bentuk penilaian ini, bagaimana langkah-langkah melakukannya sehingga siswa nanti dapat mendapatkan nilainya dan juga mungkin mendapatkan feedback yang baik. Nah, saya sudah menyiapkan 2 assignment dalam video tutorial sebelumnya, dan saya juga barusan sudah mengupload contoh tugas dari student, ya, sebagai contoh saja dummy. Dan memang ada satu bagian yang belum pernah saya sentuh sama sekali, yaitu bagaimana dari student point of view, ya, bagaimana cara student submit dan tugas dan lain-lain. Nah, tapi saya sudah akan merencanakan untuk membuat satu seri khusus di mana saya akan menjelaskan tentang hal-hal ini, ya. Jadi kita akan lihat dari sudut pandang siswa. Nah, untuk sementara kita skip saja dulu tentang bagaimana cara submit tugas dan lain-lain, tinggal kita masuk ke bagian grading atau penilaian. Baik, kita tidak panjang lebar lagi, langsung saja kita masuk ke menu tutorialnya, ya. Kita akan mulai dari login, ya. Oke, kemudian kita masuk ke kelasnya. Nah, di sini sudah ada 2 assignment dari yang saya kerjakan pada tutorial sebelumnya, dan dua-duanya juga sudah disubmit. Kita akan coba lihat bagaimana. Nah, ketika kita klik submission di sini, kita akan melihat yang pertama ada summary, ya. Jadi kita tahu berapa jumlah partisipan, berapa yang sudah submit, dan berapa yang di sini tulisannya needs grading, ya. Artinya yang masih belum kita berikan nilai, yang masih harus dinilai. Nah, kalau misalnya sudah 0 itu berarti submissionnya sudah dinilai semua. Kalau belum, ini adalah tugas dari kita, ya. Nah, ada 2 tombol yang nanti kurang lebih akan sampai ke titik yang sama, yaitu view all submission atau grade, ya. Jadi kita bisa langsung grading, tapi kita juga bisa lihat dulu daftarnya. Saya akan lihat dulu daftarnya, ya, view submission. Nah, di sini sudah ada satu file yang disubmit, ya, oleh satu akun yang saya buat untuk saya. Kemudian di sini ada grades-nya, tombolnya, jadi sama, kita akan klik tombol grades. Oke, kita coba lihat dulu. Nah, memang sedikit kayaknya ada masalah di setting sehingga PDF-nya tidak terlihat. Apakah memang karena settingnya yang salah atau file PDF-nya yang mungkin belum tersimpan dengan baik, ya. Tapi seharusnya kita bisa melihat filenya di sini sehingga kita nanti bisa memberikan anotasi, ya. Jadi secara defaultnya memang ada annotation untuk file PDF, ya, PDF annotation. Nah, karena dia yang assignment 1 ini menggunakan manual grading, artinya penilaian secara holistik, yang kita perlu lakukan itu adalah memberikan nilai, ya, misalnya saya beri nilai 80. Oke, kemudian di sini kita bisa berikan komentar. Saya kebetulan sudah berikan komentar sebelumnya, ya, jadi kita biarkan saja. Tapi di sini kita selain memberikan nilai, kita bisa memberikan komentar secara global, ya. Nah, untuk yang detail mungkin bisa dicoret-coret di PDF-nya kalau terlihat di sini. Sayangnya tidak terlihat. Nah, kita tinggal klik save changes, ya. Nah, maka nilainya akan terpampang di sini sebagai current grade. Jadi nilainya sudah masuk dengan nilai 80 seperti yang kita berikan tadi. Nah, kalau butuh mengedit tinggal tukar saja, misalnya kita kita rubah menjadi 78, kemudian save changes. Nah, nilainya akan berubah di gradebook-nya, ya. Nah, save and show next ini akan menunjukkan user berikutnya yang belum dinilai, atau kita bisa menggunakan tombol pindah ke kanan dan kiri di sini, ya. Kebetulan cuma ada satu, jadi tidak ada yang lain. Nah, maka nilainya akan langsung masuk ke dalam sistem gradingnya. Jadi mereka bisa langsung tahu nilainya berapa, gitu, ya. Nah, kalau kita balik lagi ke sini, maka mereka sudah bisa melihat, kita bisa melihat daftar siswa, siapa yang sudah graded di sini, berarti sudah dinilai. Jadi artinya tugas kita sebagai pengajar itu sudah selesai.
Ya, nah ini adalah salah satu bentuk cara penilaian itu dengan menggunakan uh, penilaian holistik ya, manual grading. Nah, saya akan menunjukkan satu lagi yaitu yang menggunakan rubrik. Nah, ini juga sudah disubmit oleh satu contoh ya. Nah, kita lihat dulu view submission. Ini kebetulan oh ya belum di oke, dia belum submit. Saya akan coba. Oke. Baik, mungkin saya terlupa dengan bagian sini. Saya akan sebentar. Oke, kita detour sedikit. Kita akan balik ke beberapa hal ya. Saya akan oke. Ya, saya akan jadikan saya student ya. Terpaksa ini karena terlupa. Oh, tidak bisa. Oke, student. Oke. Sekarang saya lihat oke, kita detour sedikit karena ada error. Saya pikir sudah disubmit, ternyata belum. Nah, ya, saya akan masukkan submission untuk nama saya sendiri. Nah, ya. Oke, jadi ini adalah menu online text. Sebenarnya belum waktunya kita menunjukkan ini, tapi tidak apa-apa. Kita akan, oke, misalnya saya kasih satu contoh. Ya, ini contoh saja. Nah, oke. Sekarang sudah submitted ya. Sekarang berarti kita sudah punya satu yang submit. Kalau kita balik lagi ke menu tadi, ini kita tunjukkan bahwa ternyata partisipan ada 2, submit 1 orang, yang satu lagi itu belum gitu ya. Nah, ini bisa kita jadikan alat untuk memonitor apakah siswa sudah mendapatkan mengumpulkan tugas atau belum. Oke, PDF-nya masih bermasalah sepertinya. Saya tidak akan masalahkan dulu. Sekarang bedanya adalah dengan menggunakan rubrik kita bisa melihat satu bagian di sini sebelah kanan yaitu grade, di mana kita bisa menentukan nilai untuk kriteria yang sudah kita tetapkan ya. Nah, kalau kita kurang nyaman kita bisa sedikit geser dengan menggunakan tombol di sini ya. Ini adalah tombol yang menunjukkan apa bagian-bagian mana yang diperbesar ya, di highlight. Nah, ini adalah rubriknya. Jadi misalnya tadi saya untuk language saya berikan 6 ya, good, kemudian kontennya mungkin very good, kemudian layout juga very good. Nah, selain memberikan nilai poin-poin seperti ini, kita juga bisa memberikan komentar ya, misalnya pay attention to misalnya subject verb agreement ya, misalnya. Oke, seperti itu. Nah, selain penilaian analitik satu-satu seperti ini, kita juga bisa memberikan komentar global ya, sama dengan manual grading tadi. Oke, kalau sudah kita tinggal klik Save Changes. Oke, nah seharusnya nilainya akan masuk ke sini, tapi memang saya tidak tahu kenapa karena masih ada yang belum selesai di sini. Yang jelas, oke, coba sebentar satu lagi. Kita klik Save Changes. Oh ya, nilainya sudah masuk. Jadi kalau semua bagian sudah kita nilai sesuai kriterianya, maka dia akan muncul dengan nilai rata-rata yang didapatkan. Ya, nah ini tentu saja weightingnya atau pembobotannya juga harus sudah diatur dari awal, dan yang menariknya adalah ketika mereka mau submit tugas, mereka sudah tahu kriterianya akan nilai dari apa saja. Maksud saya, karena di sini language-nya tadi pada tutorial sebelumnya sudah saya beri nilai yang lebih bobotnya lebih besar, 2 kali lipat dari yang lain, maka nilainya juga akan berubah cukup drastis untuk skala yang ini, gitu ya. Nah, saya pikir itu adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk memberikan penilaian baik secara manual maupun secara analytical ya, dengan menggunakan rubrik. Dan itu juga nanti akan berlaku untuk marking guide ya. Kurang lebih sama, artinya ada poin yang akan dinilai. Nah, demikianlah pemaparan dari saya tentang 2
metode penilaian untuk assignment, dan nanti bisa akan kita terapkan juga pada kegiatan-kegiatan pembelajaran lain karena konsepnya kurang lebih sama, sehingga kita bisa gunakan pengaturan yang kurang lebih sama juga. Nah, demikian dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai ke ujung, dan kita akan kembali lagi dengan video-video menarik lainnya. Berikutnya saya akan masuk ke tutorial penggunaan activity model kedua, yaitu kuis, yang juga nanti akan cukup menyita banyak waktu ya. Nanti akan ada video-video berseri khusus untuk menjelaskan tentang kuis, karena juga pengaturannya bahkan mungkin lebih kompleks daripada assignment. Oleh karena itu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe di channel saya untuk mendapatkan update secepat saya mengupload video. Dari saya sementara itu dulu. Terima kasih. Semoga kita masih tetap konsisten untuk memperbaiki proses pembelajaran daring dengan menggunakan Moodle. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.